Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang terpenting nikmat ibadah, dan nikmat Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup agar senantiasa lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sudah lama tidak ngaji outdoor lagi, dan sekarang kita ngaji outdoor edisi Gunung Prau Jawa Tengah, Wonosobo, Jawa Tengah. Dan sekarang saya sedang menikmati matahari terbit. Jadi dari pagi memang sangat dingin, dan alhamdulillah mataharinya sudah terbit dan bisa sambil berjemur dan menghangatkan badan gitu. Nah, sambil berjemur gitu kan, menikmati pagi ini, dan kita coba sambil belajar, kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meneladani kisah-kisah orang-orang soleh, termasuk yang paling utamanya yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ada satu kisah menarik yang bisa kita petik, ambil hikmahnya. Mungkin beberapa di antara teman-teman pasti pernah mendengarkan kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa kesepian karena ketika pada masa itu Rasulullah itu dengan malaikat Jibril itu begitu dekat gitu. Kan malaikat Jibril itu bertugaskan menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir setiap hari malaikat Jibril itu turun untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikapun tidak ada wahyu untuk diturunkan, minimal malaikat Jibril itu turun untuk menanyai kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Jadi ibaratnya partner lah, jadi sahabat gitu, karib dekat. Jadi malaikat Jibril dengan Rasulullah itu sangat dekat gitu, ibaratnya teman dekat lah gitu. Nah, kan ketika itu hampir tiap hari malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di satu waktu dalam beberapa masa malaikat Jibril tidak turun. Malaikat Jibril tidak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap hari itu Rasulullah keluar rumah, kemudian ke Ka'bah, kemudian menengadahkan matanya ke langit, kepalanya ke langit, mana ya malaikat Jibril ya, mana ya malaikat Jibril ya gitu. Kok hari ini gak ada gitu. Pulang lagi, kemudian besoknya lagi melihat lagi ke langit, kemana ya malaikat Jibril gitu. Gak ada, pulang lagi gitu. Sampai beberapa masa, sampai Rasulullah mengira apakah Rasulullah itu sudah tidak punya hak untuk, atau sudah tidak dipercaya oleh Allah sebagai Rasul di muka bumi itu gitu. Sampai-sampai Rasul berpikir seperti itu gitu. Apakah saya sudah tidak pantas menjadi Nabi? Apakah saya sudah tidak pantas menjadi Rasul gitu, kata Rasulullah itu. Jadi Rasulullah dalam beberapa masa itu merasa kesepian gitu, tidak ada sahabatnya itu malaikat Jibril gitu. Nah, Rasulullah merasa sedih, Rasulullah merasa tidak tahu harus apa-apa lagi itu ya, karena tidak ada wahyu, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak ada kabar dari dari malaikat Jibril gitu dalam beberapa masa yang lama gitu. Nah, sampai Rasulullah berpikir seperti itu, apakah saya sudah tidak pantas menjadi nabi, sudah tidak pantas menjadi rasul gitu. Nah, hingga tiba dalam beberapa masa itu malaikat Jibril itu turun dari langit gitu ya, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejauhan Rasulullah melihat ke langit itu, melihat sesosok dari langit itu seperti kayak kenal gitu. Ibaratnya seorang
anak yang sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya gitu. Dari kejauhan kok kayak kenal gitu. Semakin mendekat ternyata itu adalah Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril turun, kemudian Rasulullah langsung menanyai kepada Jibril, "Wahai Jibril, kemana saja kamu?" gitu. Tidak menemui aku, tidak menjumpaiku, kata Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril itu turun, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya bukannya tidak mau menemui engkau wahai Rasul," gitu. Jadi Rasul itu kan ibaratnya kangen ke malaikat Jibril, itu kan setiap hari ketemu. Nah, malaikat Jibril pun begitu gitu. Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasul," gitu, "bukannya aku tidak mau menemuimu. Aku juga sama rindu ingin bertemu dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Siapa di muka bumi ini yang tidak mau bertemu dengan Rasul? Siapa di muka bumi ini yang tidak ingin bertemu dengan engkau wahai Rasulullah," gitu. Karena kata malaikat Jibril, saya itu turun atas perintah Allah gitu. Ketika Allah perintahkan saya untuk turun. Tapi ketika Allah belum memerintahkan saya untuk turun, maka saya tidak bisa gitu, tidak memaksa gitu. Jadi, nah bersamaan dengan turunnya malaikat Jibril itu, kan Rasulullah itu ketika itu merasa sedih. Rasulullah merasa ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah merasa ditinggalkan oleh Allah bahkan. Nah, ketika malaikat Jibril itu turun sambil membawa satu surat, yaitu surat Al-Duha. Kemudian malaikat Jibril turun membacakan surat Al-Duha. Rasulullah duduk mendengarkan. "Wad-duha," kata malaikat Jibril, "wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu fajar, wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini intinya. Jadi inti dari surat Al-Duha itu yang ketiga ini gitu, inti turunnya surat Al-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Inti pesan yang ingin disampaikan Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika itu gitu. Intinya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi ketika Rasulullah merasa bahwa Allah itu meninggalkannya, bahwa ketika itu Rasulullah merasa bahwa Allah benci kepadanya, langsung dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan sedih ya Rasulullah, jangan merasa sendiri ya Rasul, jangan merasa takut ya Rasul, jangan merasa kecewa ya Rasul, jangan bersedih. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak membencimu, kata Allah. Seolah-olah ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika Rasulullah yang sedang sedih itu langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hilanglah kesedihan Rasul tersebut. Dan Rasul merasa bahwa Allah memang tidak meninggalkannya. Allah memang tidak membenci Rasul gitu. Nah, jadi ketika Rasul merasa sendiri itu, ternyata Allah tidak meninggalkan gitu. Ternyata Allah memang selalu ada gitu. Nah, itu kan ayat untuk Rasul gitu kan. Nah, kita sebagai umatnya dan kita meneladani beliau, kemudian kita juga berpedoman kepada Al-Quran, maka ayat ini bisa kita ambil yang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ketika kita merasa sendiri. Nah, kadang kita kan sebagai manusia pasti satu waktu merasa sendiri gitu, merasa enggak punya siapa-siapa, meskipun punya orang tua, punya keluarga, punya teman, punya sahabat gitu, tapi kok kayak merasa sendiri gitu, kayak merasa tidak ada siapapun yang peduli gitu. Mungkin pasti ada yang pernah merasa kayak itu. Ini bukan curhatan saya, tapi pasti di antara kita, termasuk saya juga sih, pasti di antara kita pernah satu waktu, satu momen kita itu merasa sendiri gitu, merasa saya memang punya orang tua, saya memang punya keluarga, tapi kok saya merasa sendiri gitu. Nah,
Maka ketika pada momen tersebut, ketika pada saat itu, yakinlah tadi yang surat Al-Duha ayat yang ketiga itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Meskipun kamu sendiri wahai hambaku, meskipun tidak ada yang peduli denganmu wahai hambaku, meskipun tidak ada seorang pun yang mengerti kamu wahai hambaku, jangan sedih, jangan takut, aku selalu ada untukmu. Ketika kamu ingin curhat, curhatlah kepadaku, kata Allah. Ketika kamu ingin berkeluh kesah, berkeluh kesahlah kepadaku, kata Allah. Ketika kamu ingin meluapkan segala keluh kesah dalam kehidupanmu, ketika kamu ingin curhat habis-habisan, maka bentangkanlah sejadah, sujudlah kepadaku, mintakan atau sampaikan apa yang menjadi beban dalam hidupmu. Bukankah ketika kita sedang sholat itu, ketika ruku, maka beban di punggung kita itu serasa lebih ringan kan, karena berjatuhan gitu segala beban-beban itu. Ketika sujud gitu, kita merendahkan serendah-rendahnya gitu. Maka kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku tidak akan pernah membencimu. Meskipun ada manusia yang meninggalkan, meskipun manusia meninggalkan kita, meskipun manusia membenci kita, tapi Allah tidak akan pernah membenci dan meninggalkan kita. Sekalipun meskipun manusia tersebut melakukan dosa yang sangat besar gitu, Allah tidak akan pernah meninggalkan gitu. Meskipun orang pernah membunuh, meskipun orang pernah berzina, meskipun orang pernah melakukan dosa yang sangat besar gitu, maka Allah masih bukti sayangnya Allah itu masih memberikan dia kesempatan untuk taubat gitu. Jadi kurang sayang gimana Allah gitu. Dan Allah sayang terhadap semua makhluknya gitu. Allah sayang kepada orang yang soleh, Allah juga sayang kepada orang yang soleh, supaya dia bisa terus istiqomah, dawam dalam kesolehannya. Dan Allah juga sayang kepada orang yang salah, Allah sayang kepada orang berdosa, supaya orang berdosa itu kembali gitu. Buktinya dengan Allah memberikan kesempatan untuk hidup, buktinya dengan mungkin satu momen mendengarkan ceramah-ceramah gitu yang mungkin bisa membuka hatinya gitu. Itu adalah bukti hidayah, bukti sayangnya Allah kepada hamba tersebut gitu. Nah, maka tinggal dirinya masing-masing, apakah mau menjemput hidayah tersebut atau mengabaikannya gitu. Jadi itu memang Allah itu memang maha adil gitu. Allah tidak memilih manusia si A si B untuk diberi hidayah. Semua manusia Allah beri kesempatan untuk mendapatkan hidayahnya gitu. Tinggal manusia tersebut mau menjemputnya atau tidak gitu. Jadi hidayah itu jangan ditunggu tapi harus dijemput gitu. Saya mah misalkan belum dapat hidayah, nanti aja sholatnya, nanti aja baca Al-Qurannya, nanti aja sedekahnya gitu, karena saya merasa belum dapat hidayah gitu. Nah, jadi bukan ditunggu tapi dijemput gitu. Bagaimana cara menjemputnya? Ya dekati orang-orang soleh, dengarkan misalkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang berilmu gitu, dan tidak usah malu gitu. Apa yang menjadikan kita malu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu? Apa yang membuat kita malu untuk membaca Al-Qur'an? Apa yang membuat kita malu untuk mendirikan sholat ke masjid? Apakah malu karena biasanya jarang ke masjid tapi tiba-tiba ke masjid gitu? Justru Allah senang ketika seorang hamba yang dulunya jarang sholat menjadi sholat. Allah senang kepada seorang hamba yang dulunya jarang baca Al-Quran terus tiba-tiba dekat dengan Al-Quran gitu. Jadi termasuk jangan juga menilai seseorang gitu. Jangan memandang rendah seseorang. Ketika melihat seseorang yang mungkin terjerumus dalam dosa gitu, kita jangan merasa seolah-olah kita lebih baik gitu. Kita doakan supaya dia cepat-cepat bisa dapat hidayahnya, menjemput hidayahnya gitu. Jadi jangan memandang rendah orang lain gitu. Bukankah banyak kisah-kisah dulu orang-orang yang soleh tapi di akhir hayatnya wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah gitu.
Dan sebaliknya, bukankah dulu ada orang yang diklaim atau dinilai orang yang buruk misalkan ya, karena misalkan berzina, kemudian mabuk, membunuh, tapi di akhir hayatnya Allah beri kesempatan bagi dia untuk lebih dekat dengan Allah, dan Allah menerimanya gitu. Allah mengakui taubatnya gitu. Nah, jadi pada intinya tadi ketika kita merasa sendiri gitu ya, misalkan termasuk misalkan saya juga kadang merasa sendiri itu ketika saya ingin pergi misalkan untuk mendaki gunung seperti ini gitu. Kadang saya tuh gak ada teman gitu buat pergi dari rumah gitu. Ada teman juga yang mungkin ya dia kadang bisa kadang enggak gitu, mungkin punya kesibukan yang lain gitu. Jadi ya rata-rata saya biasanya sendiri lah gitu pergi dari rumah. Tapi saya merasa ketika pergi sendiri dari rumah itu ya saya enggak pergi sendiri gitu. Saya ada Allah yang selalu membersamai, ada malaikat juga yang selalu membersamai gitu. Jadi mungkin ada orang-orang terdekat saya yang kadang bilang gitu, Rahman itu berani ya pergi ke gunung sendiri gitu. Rahman itu kok nggak takut ya kemana-mana pergi sendiri gitu. Jadi apa yang mau ditakutin gitu? Toh Allah yang ada di rumah saya dan Allah yang ada di gunung juga sama. Jadi di gunung, pokoknya nggak di gunung juga sih, dimanapun gitu. Jadi dimanapun itu kan Allah itu sama aja gitu kan ya. Allah yang di Bandung sama dengan Allah yang di Wonosobo, Allah yang di Bandung sama dengan Allah yang di Jakarta gitu, sama aja gitu. Tinggal kitanya saja gitu, apakah kita memang ingin merasa selalu dekat dengan Allah atau tidak gitu. Jadi itu yang membuat saya nggak takut atau sendirian kemana-mana itu gitu. Dan meskipun berangkat dari rumah sendiri gitu ya, kadang ketika sudah di sini atau sudah di gunung itu kadang dapat teman baru gitu ya, ngobrol sama orang-orang baru gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin ketika berangkat sendiri gitu, ketika merasa sendiri gitu, karena ada Allah, ada malaikat juga, kemudian ada mungkin teman-teman yang baru juga gitu. Nah seperti itu. Jadi intinya ketika merasa sendiri itu termasuk ketika kita melihat orang lain sudah punya pasangan tapi kita belum, ketika orang lain sudah menikah tapi kita belum gitu. Nah mungkin ketika kita belum punya pasangan itu antara dua sih. Yang pertama, apakah mungkin kita sudah mencoba untuk mendekati misalkan ya dekat dengan seseorang gitu, tapi kok Allah gak ngasih kesempatan gitu. Nah bukan Allah gak ngasih kesempatan, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin Allah ingin memberikan orang yang terbaik untuk kamu, misalkan karena memang misalkan kamu orangnya soleh, kemudian rajin baca Al-Quran, senang ibadah, maka Allah ingin kamu dipasangkan dengan orang yang demikian juga gitu. Kalau misalkan kamu dipasangkan dengan orang yang jarang sholat, nanti kamu akan terbawa gitu olehnya. Sebaliknya, kenapa mungkin tidak dipasangkan? Bisa jadi kamu ingin memiliki seseorang yang baik, yang soleh, dia memang soleh gitu atau solehah, dia rajin ibadah, tapi kamunya enggak gitu. Makanya Allah merasa kamu belum pantas untuk dia gitu. Jadi antara dia yang enggak pantas untuk kamu atau kamu yang enggak pantas untuk dia gitu, antara dua itu. Dan intinya dimanapun kita, kemanapun kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, jangan merasa sedih, jangan merasa sendiri, jangan merasa saya gak punya teman curhat nih misalkan, saya gak ada teman untuk main nih gitu, saya gak ada teman untuk ngobrol nih. Nah maka Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, aku tidak akan pernah membencimu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Jika kamu ingin curhat, silakan aku dengar, kata Allah. Jika kamu ingin mengadukan keluh kesah, silakan aku dengar, kata Allah. Dan biasanya curhat kepada manusia itu mungkin bisa memberikan solusi gitu. Misalkan mempunyai masalah,
curhat kepada manusia, teman, orang tua gitu, saudara, mungkin mereka bisa memberikan solusi, tapi belum tentu mereka bisa memberikan ketenangan dalam hati. Tapi ketika kita curhat kepada Allah, meluapkan segala keluh kesah kita kepada Allah, mungkin ketika solusi belum datang, minimal hati akan menjadi tenang. Jadi ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah gitu ya, maka hal pertama yang Allah berikan itu adalah ketenangan dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi Allah akan memberikan ketenangan dalam hati gitu. Dan ketika hatinya sudah tenang, akan dalam menghadapi segala persoalan hidup itu akan lebih mudah gitu. Nah itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sendiri, meskipun kita tidak merasa tidak mempunyai siapa-siapa, yakinlah bahwa Allah akan selalu ada untuk kita. Itu saja, semoga Allah membersamai kita, semoga Allah selalu ada dalam hati kita, semoga Allah memudahkan segala urusan kita, dan semoga kita selalu berusaha untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar segala langkah kita, agar segala aktivitas kita itu bisa lebih mudah, bisa lebih nyaman untuk dihadapi dan dilalui. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.